Perkenalkan, nama saya Teresia Gustiansyah. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen semester 3 Universitas Trisakti Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa 28920508. Hari ini saya akan membuat video mengenai tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang dibawakan oleh Ibu Fakultas IMN. Perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau SDM yaitu peramalan yang sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau SDM menurut para ahli. Menurut Robert L. Mathis dan Johan H. Jackson, perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi tersedianya dan kebutuhan akan sumber daya manusia sehingga organisasi tersebut dapat mencapai tujuan. Menurut Andrew E. Sikula, perencanaan SDM adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi. Menurut Mondi dan Noe, SDM adalah proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Menurut William B. Werther dan Keith Davis, perencanaan SDM adalah perencanaan yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM atau HRD dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan dengan baik. Tujuan perencanaan sumber daya manusia atau SDM yaitu untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks SDM perusahaan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama, membantu HR mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari. Yang kedua, HR bisa bekerja secara proaktif dalam menemukan kandidat yang sesuai. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan. Perencanaan SDM memungkinkan HR untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tahapan perencanaan sumber daya manusia. 1. Menganalisis tujuan organisasi. 2. Melakukan inventarisasi sumber daya manusia yang ada. 3. Perkiraan permintaan dan pasukan sumber daya manusia. 4. Memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. 5. Merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Yang keenam, pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Proses perencanaan sumber daya manusia. 1. Ketersediaan sumber daya manusia di perusahaan. 2. Kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. 3. Perkiraan permintaan SDM. 4. Strategi dan implementasi pencarian SDM. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. 1. Pertumbuhan atau growth. Kebutuhan perusahaan akan SDM memang berbeda-beda. Hal ini juga terkait tingkat pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, perubahan atau change. Perubahan dapat terjadi kapanpun, seperti ketika perusahaan mengalami perubahan, maka itu HR harus memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan baik. Yang ketiga, teknologi. Di era teknologi informasi saat ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya peran teknologi dalam menjalani operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan dalam mempelajari perangkat atau fitur yang digunakan perusahaan.